Menurut kalian, apakah rumah tusuk sate benar-benar angker? Atau itu cuma mitos yang diciptakan orang-orang dulu? Atau jangan-jangan semua itu cuma akal-akalan dari orang tertentu? Ya, Assalamualaikum YouTube. Selamat datang di channel Masim Baskara. Tempat di mana cerita misteri dan kisah nyata bertemu di satu ruang gelap. Malam ini, kami punya sebuah kisah dari seseorang yang pernah tinggal di sebuah rumah tusuk sate. Rumah yang dari luar tampak biasa saja, tapi menyimpan sesuatu yang tak seharusnya tinggal bersama manusia. Dialah Ayu, seorang ibu muda yang bersama keluarganya menempati rumah itu, tanpa tahu bahwa sejak hari pertama mereka masuk, mereka tidak sendirian. Gangguan demi gangguan datang, dimulai dari tangisan anaknya setiap tengah malam, hingga penampakan mengerikan di ruangan tanpa jendela di lantai 2. Seperti apa kisah selengkapnya? Siapkan diri kalian, matikan lampu, pasang headset, dan mari kita dengarkan kisahnya. Siang itu terik, tapi angin di Kabupaten M terasa ganjil. Udara membawa aroma tanah kering dan debu, seperti baru saja selesai diguyur hujan semalam. Jalanan kecil di kota itu sepi, hanya sesekali terdengar suara motor lewat. Di dalam mobil yang melaju pelan, Ayu menatap keluar jendela. Ia memandangi hamparan sawah yang mulai menguning, sambil sesekali melirik dua anaknya di kursi belakang, Bayu 5 tahun dan Leo 3 tahun. Keduanya tertidur, kelelahan setelah perjalanan panjang dari kota asal mereka. Di kursi pengemudi, suaminya Sihab tampak fokus menyetir. Dia baru saja dipindah tugaskan ke kabupaten kecil itu. Sebuah kesempatan kerja baru yang seharusnya jadi awal kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Tapi entah kenapa, sejak meninggalkan rumah lamanya, hati Ayu selalu merasa tidak tenang. "Masih jauh, Mas?" tanya Ayu pelan. "Enggak, paling 15 menit lagi sampai rumah Mbak Rini," jawab Sihab tanpa menoleh. Mbak Rini adalah kakak perempuan Ayu. Untuk sementara, mereka akan menumpang di rumahnya sampai menemukan tempat tinggal baru. Begitu sampai, suasana terasa lebih ringan. Rumah kakaknya ramai oleh suara anak-anak dan aroma masakan yang akrab. Ayu bisa tersenyum lega untuk pertama kalinya hari itu. Tapi kedamaian itu hanya bertahan 4 hari. Pada hari keempat, tepat di waktu makan siang, Sihab yang baru pulang kerja membawa kabar. "Yuk, tadi aku ketemu teman SMA, namanya Sari. Dia punya rumah kontrakan yang belum ada yang isi." Ayu mengerutkan kening. "Serius? Cepet banget ketemunya?" "Iya, tadi ngobrol bentar di warung makan. Rumahnya katanya besar, 2 lantai, dan kosong udah lama. Harga sewanya juga nggak mahal." Ayu sempat ragu. Ia ingin memastikan tempat yang akan mereka tinggali layak untuk anak-anak. Tapi melihat semangat suaminya, ia tak ingin menolak. Keesokan harinya, mereka bertemu Sari di sebuah warung kecil di pinggir jalan raya. Dari luar, Sari tampak ramah. Namun di balik senyumnya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Entah dari cara bicaranya yang datar, atau dari sorot matanya yang seolah menyembunyikan sesuatu. Mereka kemudian berangkat melihat rumah itu. Mobil Sari berhenti di sebuah jalan kecil yang menanjak. Di ujungnya berdiri sebuah rumah besar dengan pagar besi hitam dan dinding cat putih yang sudah sedikit kusam. Nomor rumah itu 103, dan posisinya tepat di tusuk sate, di mana jalan utama lurus mengarah langsung ke pintu pagar rumah. "Ini rumahnya," kata Sari tersenyum kecil. Ayu menatap rumah itu lama. Ada hawa aneh di udara. Pohon mangga di halaman tidak bergoyang meski angin lewat. Burung-burung di kabel listrik diam, seolah enggan bersuara. Saat mereka masuk ke dalam, hawa sejuk langsung menyergap. Tapi bukan sejuk yang menenangkan, lebih seperti dingin yang menempel di kulit, membuat bulu kuduk merimang. Lantai ruang tamu dipenuhi ubin putih yang sedikit retak di beberapa sisi. Bau lembab tercium samar, seperti ruangan yang lama tak ditempati. Dindingnya masih kokoh, tapi cat di beberapa sudut mulai mengelupas,
Sari menunjukkan ruang demi ruang dengan nada ringan. Lantai 1 ada 3 kamar, ruang TV, dapur, dan 2 kamar mandi. Lantai 2 ada 2 kamar lagi, 1 ruang keluarga, dan 1 ruangan kecil di pojok. Sari menunjuk ke arah tangga belakang. Tangga itu sempit, mengarah ke ruangan kecil yang terpisah dari tangga utama. Ayu menatapnya lama, lalu berjalan pelan menaiki anak tangga itu. Begitu sampai di atas, ia membuka pintu kayu yang agak berat. Dari dalam, keluar hawa pengap yang menusuk hidung. Ruangan itu kecil, tanpa jendela, dan di tengahnya berdiri meja batu berwarna abu gelap. Bentuknya kotak, kokoh, dan dingin. "Ruangan apa ini, Mbak?" tanya Ayu pelan. "Oh itu, dulu tempat sembahyang kakekku," jawab Sari datar, masih di bawah tangga. "Tempat sembahyang?" ulang Ayu. "Iya, dulu beliau sering di sini sendiri, tapi sudah lama nggak ada yang pakai." Ayu tidak berkata apa-apa lagi, tapi jantungnya berdebar cepat. Ia menatap meja batu itu lama. Ada bekas noda gelap di salah satu sisinya, entah apa. Udara di ruangan itu begitu berat, hingga napas terasa sesak. Begitu turun kembali ke lantai bawah, Ayu menarik napas panjang. "Rumahnya besar tapi rasanya kayak dingin banget ya, Mas," katanya pada suaminya. Zihab tersenyum, mencoba menenangkan. Namanya juga rumah kosong, mungkin belum ada hawa manusianya. Sari ikut tertawa kecil, tapi di sela tawanya ada sesuatu yang tidak tulus. Ia kemudian menambahkan hal yang membuat Ayu semakin tidak tenang. "Oh iya, soal bayaran nanti aja ya, setelah 1 tahun baru dibayar. Sekalian biar kalian nyaman dulu." Ayu menoleh cepat. "Loh, nggak apa-apa Mbak, kami bisa bayar di awal." "Nggak usah, aku percaya kok. Lagi pula rumah ini udah lama nggak ditempati. Anggap aja kalian bantu rawat." Sari tersenyum, tapi matanya kosong. Ayu ingin menolak, tapi Zihab terlihat begitu senang bisa segera pindah dari rumah kakaknya. Ia sungkan menumpang terlalu lama. Akhirnya, keputusan diambil. Hari itu juga, mereka resmi sepakat untuk menempati rumah itu. 2 hari kemudian, setelah listrik diperbaiki dan rumah dibersihkan, Ayu dan keluarganya mulai pindahan. Terkecil menurunkan barang-barang mereka di depan rumah. Anak-anak berlarian di halaman, sementara Ayu mengatur perabot ke dalam. Tapi sejak pertama kali menginjakkan kaki di dalam rumah itu, Ayu selalu merasa ada sesuatu yang memperhatikan. Entah dari arah tangga kecil, atau dari ruangan di lantai 2 yang ia coba hindari untuk tidak buka lagi. Sore itu, ketika matahari mulai condong, cahaya jingga menerobos jendela ruang tamu. Ayu berdiri di tengah ruangan, memandangi debu yang berterbangan di udara. Semua tampak tenang, tapi hatinya terasa gelisah. Dari arah luar terdengar 2 orang ibu-ibu lewat sambil menatap pagar rumah. Salah satunya melambaikan tangan. "Pindahan ya Mbak?" "Iya Bu," jawab Ayu sopan. "Selamat menempati ya. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan minta tolong," kata ibu itu. Ayu tersenyum dan mengangguk, tapi dalam hatinya bertanya-tanya, minta tolong apa? Nada suara wanita itu terdengar aneh, seperti bukan sekadar basa-basi. Malamnya setelah semua barang tersusun, Ayu berbaring di tempat tidur. Dari jendela kamar, ia bisa melihat ujung jalan besar yang mengarah lurus ke rumah mereka. Seolah setiap kendaraan yang melintas menembus pandangan matanya. Rumah ini benar-benar berdiri di jalur tusuk sate. Suara jangkrik di luar terdengar berulang, monoton, seperti ritme yang menenangkan tapi juga menegangkan. Bayu dan Leo sudah tidur di kamar sebelah. Zihab di sampingnya membaca laporan kerja. Ayu memejamkan mata, mencoba tidur, tapi pikirannya melayang ke ruangan kecil di lantai 2. Ruangan dengan meja batu dingin, tanpa jendela, tanpa udara. Dan ia bisa bersumpah, saat tadi lewat tangga belakang, ia mendengar sesuatu seperti nafas panjang dari arah atas, pelan,
berat dan dalam. Malam pertama di rumah 103 berjalan biasa. Setidaknya begitu menurut Shihab. Ia tidur lelap, seolah tidak ada yang berbeda. Tapi bagi Ayu, malam itu terasa panjang dan berat. Udara di kamar dingin, namun tubuhnya justru berkeringat. Dari ventilasi di atas, terdengar suara tik, tik, tik pelan, seperti tetesan air. Ia menatap jam di dinding. 11:57 malam. Masih beberapa menit sebelum tengah malam. Ayu menarik selimut lebih rapat. Ia mencoba memejamkan mata, tapi tiba-tiba terdengar sesuatu dari kamar anak-anak. Awalnya samar, seperti suara gesekan kain. Lalu, perlahan terdengar jelas, suara tangisan. "Leo?" bisik Ayu sambil menoleh ke arah pintu. Tangisan itu makin keras, serak, terputus-putus seperti suara anak kecil yang ketakutan. Ayu langsung turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Udara dingin menyergap. Ia berjalan cepat ke kamar anak-anak. Begitu pintu dibuka, Bayu masih terlelap. Tapi Leo duduk di tempat tidurnya, wajahnya pucat dan mata lebarnya penuh air mata. Tangannya menggenggam ujung selimut erat-erat, tubuhnya gemetar. "Ada apa sayang?" Ayu langsung memeluknya. Leo hanya menggeleng, bibir kecilnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Shihab menyusul masuk, mengusap mata karena masih mengantuk. "Kenapa lagi Yu? Gak tahu, tiba-tiba nangis." Shihab menepuk kepala anaknya lembut, lalu memeluk keduanya. Tapi Leo masih menangis keras. Tangisannya menggema di dalam rumah yang sunyi itu. Jam di dinding berdetak pelan, 12:03 malam. Ayu berusaha menenangkan dengan bacaan ayat kursi. Tangisan itu tak berhenti. Baru ketika suara azan subuh terdengar dari kejauhan, Leo mulai tenang. Ia tertidur dalam pelukan ibunya, nafasnya pelan dan teratur. Ayu menatap wajah anaknya, lalu pandangannya berpindah ke arah jendela kamar. Dari celah tirai, ia melihat sekilas bayangan gelap bergerak cepat di luar. Tapi ketika ia menatap lebih lama, tidak ada siapapun di sana. Pagi datang dengan langit mendung. Ayu terbangun dengan perasaan berat di dada. Ia berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Bau sambal goreng yang baru dimasak mengisi udara. Tapi di tengah kesibukannya, ia menyadari sesuatu. Pisau dapur yang tadi ia gunakan tiba-tiba menghilang. Ayu menatap meja kayu kosong itu lama. Ia yakin benar pisau itu tadi diletakkan di sebelah talenan. Ia mencari di bawah meja, di dekat kompor, bahkan di bak cuci piring. Tidak ada. Perasaannya mulai tidak enak. Ia berkeliling ke ruang tengah, lalu matanya tertumpu pada anak tangga kecil di sudut dapur. Tangga menuju ruangan altar di lantai 2. Dan di sana, di anak tangga ketiga, pisau itu tergeletak diam. Ujungnya menatap ke atas, seolah baru saja diletakkan oleh seseorang. Ayu tercekak, nafasnya tersendat. Ia berlangkah perlahan mendekat, tangan bergetar, lalu memungut pisau itu dengan ujung jarinya. Ujung logamnya dingin, seperti baru dikeluarkan dari air es. "Mungkin aku lupa," gumamnya pelan. Tapi ia tahu benar, itu bukan karena lupa. Malam berikutnya kejadian serupa terulang lagi. Tepat pukul 12 malam, Leo kembali menangis. Bukan tangisan biasa, tapi jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kali ini Ayu benar-benar takut. Ia merasa seperti waktu berhenti setiap kali jarum jam menyentuh angka 12. Udara di kamar tiba-tiba berubah dingin. Lampu berkelip lemah, lalu kembali normal. "Mas, kenapa selalu jam segini?" bisik Ayu lirih sambil menggendong Leo. Shihab hanya mengusap wajah, mencoba menenangkan.
Anak kecil Yu belum terbiasa. Tapi tiap jam 12, Mas, tiap malam. Sihab terdiam. Ia menatap jam dinding yang berdetak pelan. Detaknya terasa berat seperti palu yang menghantam jantung mereka berdua. Ketika azan subuh berkumandang, tangisan itu berhenti lagi, seolah ada hubungan antara keduanya. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian berarti. Sampai suatu malam, Ayu terbangun karena kebelat ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu kecil dan berjalan ke dapur. Rumah gelap dan sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar lambat di ruang tamu. Begitu sampai di dekat tangga kecil menuju lantai 2, tubuhnya tiba-tiba terdorong keras ke depan. Bruk! Ia hampir jatuh, berpegangan pada meja makan agar tidak terhempas. Ayu menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Udara di sekitar terasa berat, seperti ada sesuatu yang menabraknya dengan sengaja. Ia berdiri kaku, matanya menatap tangga itu lama. Dari arah atas, samar-samar terdengar suara napas. Panjang, berat, dan dalam. Tanpa berpikir 2 kali, Ayu berlari kembali ke kamar. Jantungnya berdegup liar. Ia mengguncang bahu suaminya. "Mas, ada yang nabrak aku di dapur." Sihab yang setengah sadar hanya mengerjap. "Hah? Apa? Gak mungkin, Yuk. Mungkin keselewo aja." Ayu tidak membalas, ia hanya menatap suaminya dengan wajah pucat. Di luar kamar, suara tik, tik, tik terdengar lagi dari arah tangga belakang. Keesokan paginya, 2 orang tetangga datang ke rumah. Pasangan suami istri tua yang tinggal di sebelah, biasa dipanggil Pak D dan Bude. Mereka membawa kue basah, senyum ramah di wajah mereka. Tapi tatapan mata mereka saat melihat ke arah tangga kecil itu seperti menyimpan sesuatu. "Rumahnya besar ya, Nduk," kata Bude sambil menatap ke sekeliling. Ayu mengangguk. "Iya, Bu. Tapi entah kenapa, rasanya kayak nggak enak aja." Pak D tersenyum tipis. "Rumah tusuk sate memang begitu. Anginnya keras, hawanya beda." Ia lalu menatap Leo yang duduk di pangkuan Ayu. "Anaknya sering nangis malam ya?" Ayu menatapnya heran. "Iya. Kok Bapak tahu?" Pak D hanya tersenyum, tidak menjawab. Bude menambahkan pelan. "Namanya juga rumah lama, banyak yang lewat. Anak kecil itu peka, Nduk." Ayu tercekat. Kata lewat itu menggema di kepalanya lama. Malam itu, rasa takut Ayu mencapai puncaknya. Seperti biasa jarum jam mendekati angka 12. Ia duduk di tempat tidur, menatap jam dengan perasaan was-was. "Semoga malam ini nggak apa-apa ya," bisiknya. Tapi tepat saat jarum jam berhenti di angka 12, Leo menjerit keras dari kamar sebelah. Tangisannya kali ini bukan tangisan anak kecil. Suaranya tinggi, terputus-putus, seperti ketakutan luar biasa. Sihab langsung bangun berlari membuka pintu. Tapi sebelum sampai, terdengar suara tok, tok, tok di pintu depan. Ayu menahan napas. Sihab membuka perlahan dan di depan pintu berdiri Pak D dan Bude, mengenakan sarung dan selendang. "Maaf Mas, Nduk, kami dengar anaknya nangis. Biar kami bantu," kata Bude pelan. Ia langsung mengambil Leo dari pelukan Ayu, mengusap punggung anak kecil itu sambil membaca doa. Perlahan tangisan Leo berhenti. Ayu terdiam. Rumah itu kembali sunyi. Tapi di dalam dadanya, sesuatu bergolak. Ia tahu, ini bukan sekedar anak kecil belum terbiasa. Ada sesuatu yang tinggal di rumah itu. Dan malam itu, di sela hembusan angin dini hari, Ayu mendengar suara samar dari arah tangga belakang. Suara anak kecil tertawa pelan, cekikan lembut, jauh tapi jelas. Bab 3. Sejak malam Pak D dan Bude datang, rumah 103 terasa sedikit berbeda. Ayu pikir mungkin karena mereka kini merasa lebih diperhatikan oleh tetangga. Tapi ternyata perasaan tenang itu hanya bertahan beberapa hari. Di pagi hari, Ayu masih menjalani rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan,
menyapu, membereskan mainan anak-anak. Tapi tiap kali melewati dapur, matanya selalu tertuju pada tangga kecil di sudut belakang rumah itu. Tangga yang menuju ke ruang altar. Tangga itu kini seolah hidup. Tiap malam terdengar bunyi kayu berderik, seperti ada langkah pelan yang naik turun di sana. Kadang jam 12 malam, kadang menjelang subuh. Dan tiap kali suara itu terdengar, Leo pasti terbangun. Malam demi malam, situasi makin tak terkendali. Kadang Ayu mendapati Leo berdiri di depan tangga kecil itu, menghadap ke atas, matanya kosong. "Leo, kenapa kamu di sini?" Ayu jerit, lalu memeluk anaknya erat-erat. Tapi bocah kecil itu hanya berkata pelan, "Ada teman di atas, Bunda. Dia ngajak main." Darah Ayu seolah berhenti mengalir. Ia menatap anaknya lekat-lekat. Wajah Leo begitu polos. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah satu hal. Ia tahu ruangan di atas itu selalu terkunci. Suatu sore, Ayu memberanikan diri menelpon sahabat lamanya, Dena. Seorang perempuan yang dikenal peka terhadap hal-hal gaib. Dena datang menjelang maghrib. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam menatap setiap sudut rumah. "Rumahmu besar banget, Ay. Tapi auranya berat," katanya pelan. Ayu menatapnya cemas. "Maksudmu?" "Kayak ada banyak yang nunggu di sini." Dena berjalan pelan ke dapur. Di tangga kecil itu, ia berhenti. Tangannya menyentuh pegangan tangga dan tubuhnya mendadak menegang. "Dena!" panggil Ayu takut. Dena tidak menjawab. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbisik lirih. Ada sesuatu di atas. Ia menaiki beberapa anak tangga. Tapi sebelum sampai ke atas, angin dingin berhembus kencang dari arah ruangan kecil itu. Pintu kayu di atas bergetar, duk, 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 seolah diketuk dari dalam. Dena mundur cepat, wajahnya pucat. "Turun yuk, cepat!" Ayu yang tak paham hanya menuruti. Begitu mereka sampai di ruang tamu, Dena duduk lemas di kursi. "Aku gak bisa bersin ini sendirian," katanya akhirnya. "Ada banyak banget, mereka keluar masuk. Rumah ini bukan tempat tinggal biasa, Ay. Ini tempat transit." "Transit? Maksudmu apa?" "Tempat singgah. Tempat di mana makhluk gaib lewat. Semua jenisnya, dari yang kecil sampai yang besar. Mereka datang, berhenti sebentar, lalu pergi lagi. Tapi ada satu yang menetap." "Menggigil, ia menetap." Dena menetapnya lama. "Yang di ruangan atas itu." Malamnya, Dena menelpon seseorang. "Namanya Abah Mul," katanya. "Beliau guru suamiku, orang lama, punya ilmu yang kuat. Aku udah ceritain sedikit soal rumahmu, dan beliau setuju datang besok pagi." Keesokan paginya, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung tanpa suara seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Sebuah mobil hitam tua berhenti di depan rumah. Dari dalam, keluar seorang pria paruh baya berpeci hitam dan bersorban putih. Tatapannya dalam, tapi menenangkan. "Assalamualaikum," ucapnya lembut. "Waalaikumsalam, Abah." Ayu menyambut dengan hormat. Abah Mul berjalan masuk tanpa banyak bicara. Begitu kakinya melewati ambang pintu, ia berhenti sebentar, menatap langit-langit. Rumah ini dingin bukan karena udara, tapi karena penghuninya terlalu banyak, gumamnya lirih. Ayu menelan ludah. Sihab berdiri di sampingnya, diam, mencoba menahan rasa tak percaya. Abah Mun meminta segelas air putih, lalu duduk di ruang tengah. Ia menutup mata, membaca doa-doa pelan yang tidak dipahami Ayu. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga kecil. Langkah itu berat, lambat, dan jelas, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ayu memegang lengan suaminya erat-erat. Abah Mul membuka mata perlahan. "Banyak yang lewat di sini, tapi mereka bukan musuh. Hanya satu yang jahat, yang menunggu." "Siapa, Bah?" tanya Ayu lirih. "Makhluk lama, penunggu altar itu. Dulu rumah ini sering dipakai sembahyang, tapi bukan sembahyang seperti yang kamu bayangkan." Ayu teringat pada ucapan Sari dulu. "Dulu kakekku sering sembahyang di situ." Dadanya berdebar. "Sembahyang apa, Bah?" Abah Mun memejamkan mata lagi.
Sembahyang pemanggilan. Mereka bukan menyembah Tuhan, tapi memuja sesuatu yang lain. Ruangan itu menjadi pintu, dan sampai sekarang, pintu itu belum ditutup. Abah Mul kemudian melakukan pemagaran gaib. Ia menanam potongan bambu kuning di 4 sudut rumah sambil membaca doa. Suaranya dalam, seperti gema yang memantul ke seluruh ruangan. Setiap kali potongan bambu ditancapkan, udara di sekitar bergetar pelan dan dari arah ruangan kecil di atas terdengar suara desis panjang, seperti angin keluar dari celah pintu. Selesai pemagaran, Abah Mul duduk lagi. Keringat menetes dari pelipisnya. "Saya sudah pagari, mereka tidak akan bisa masuk bebas lagi," katanya. Ayu dan Sihab menghela napas lega. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah terasa tenang. Tidak ada tangisan, tidak ada suara langkah, bahkan Leo tidur dengan damai. Ayu dan Sihab saling berpandangan, mencoba percaya bahwa semua sudah berakhir. Tapi ternyata ketenangan itu hanya sementara. Sebulan berlalu. Awalnya tak ada kejadian aneh. Tapi kemudian satu persatu keanehan kembali muncul. Hawa rumah menjadi gerah dan sumuk meski semua jendela dibuka lebar. Lampu sering berkedip, terutama di dapur. Dan Ayu mulai merasa dia awasi, terutama setiap kali lewat tangga kecil itu. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Ayu terbangun karena mendengar suara lirih dari arah dapur, suara anak kecil tertawa. Ia bangkit pelan, memastikan suaminya masih tertidur, lalu berjalan ke arah suara itu. Dingin mulai menjalar di kakinya saat menapaki ubin. Dari kejauhan, cahaya lampu dapur berkelip lemah. Saat ia sampai di depan tangga, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di anak tangga ketiga, Leo sedang duduk sendirian. Ia menatap ke atas, tersenyum samar. "Leo?" Suara Ayu bergetar. Anaknya menoleh pelan dan dengan suara kecil berkata, "Temanku udah turun, Bunda." Ia menatap ke atas. Di atas tangga, dalam kegelapan, ada sosok kecil bertelinga runcing, botak, kulitnya pucat kehijauan. Ia menatap balik ke arah Ayu dengan mata bulat hitam, lalu perlahan menghilang di udara. Ayu menjerit, tubuhnya lemas, tapi ia masih sempat memeluk Leo dan membawanya kembali ke kamar. Malam itu, Ayu tak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, Ayu menceritakan semua pada Sihab. Suaminya tampak bimbang antara percaya dan tidak. "Mas, aku nggak kuat lagi," kata Ayu dengan mata berkaca-kaca. "Kalau gangguannya cuma bikin takut, aku masih bisa tahan. Tapi ini udah nyentuh Leo. Aku takut dia kenapa-kenapa, Mas." Sihab akhirnya setuju. "Oke, besok kita pindah. Aku udah capek juga." Tapi malam itu, sebelum mereka sempat berkemas, rumah itu menunjukkan wajah aslinya. Lampu dapur padam sendiri. Udara mendadak panas. Ayu yang ingin ke kamar mandi tiba-tiba merasa tubuhnya ditabrak keras. Kali ini bukan bayangan, tapi sesuatu yang nyata. Ia terjatuh ke lantai, menoleh dan melihat sosok kecil botak bertelinga runcing berlari ke arah tangga. Di atas tangga berdiri bayangan hitam besar, tubuhnya tinggi dan berasap, matanya merah menyala. Dari arah kamar mandi, muncul sosok pocong dengan wajah rusak, tubuhnya kaku, menatap ke arah Ayu. Ayu menjerit histeris sebelum akhirnya pingsan di tempat. Ia terbangun di rumah kakaknya keesokan siangnya. Tubuhnya masih lemas, tapi ketika melihat Leo dan Bayu tertidur dengan tenang di sebelahnya, ia menangis lega. Sihab duduk di samping. Wajahnya letih. "Kita pindah hari ini juga," katanya mantap. Dan hari itu juga, dengan bantuan Sari, Pak D dan Bude, mereka meninggalkan rumah 103 selamanya. Ketika mobil mereka melaju menjauh, Ayu menoleh ke belakang. Rumah itu berdiri diam. Namun dari jendela lantai 2, tepat di ruangan altar, terlihat bayangan kecil sedang melambai pelan. Rumah 130
tetap kosong hingga kini. Dan setiap malam Jumat, warga sekitar bersumpah masih mendengar suara tangisan anak kecil diiringi tawa pelan dari arah ruangan atas. Sudah 3 bulan sejak keluarga kecil itu meninggalkan rumah 130. Hari-hari Ayu kini terasa normal kembali. Ia dan Shihab menempati rumah kontrakan baru di dekat tempat kerja Shihab. Rumah kecil sederhana tapi hangat dan penuh cahaya. Setiap pagi suara ayam berkokok terdengar dari halaman belakang. Leo dan Bayu berlarian di ruang tamu, tertawa riang. Tidak ada lagi tangisan tengah malam, tidak ada suara langkah di tangga. Namun, ketenangan itu tak sepenuhnya memulihkan hati Ayu. Kadang di sela aktivitasnya, ia masih teringat pada rumah lama, terutama pada ruangan kecil di lantai 2 yang tanpa jendela itu. Ia mencoba menghapus bayangan tentang altar batu dan sosok kecil bertelinga runcing yang sempat menatapnya malam itu. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, wajah itu selalu muncul kembali. Samar, namun jelas, menatap dari kegelapan. Suatu sore, Ayu sedang menyapu halaman depan ketika Sari datang berkunjung. Wanita itu masih sama seperti dulu. Tersenyum ramah, tapi matanya sayu, seperti menyimpan sesuatu. "Mbak Ayu, aku dengar kamu udah pindah. Maaf banget ya, gara-gara rumah itu." Ayu menatapnya hati-hati. "Iya mbak, kami nggak sanggup lagi." Sari menunduk, jari-jarinya memainkan ujung jilbab. Padahal rumah itu dulunya ramai. Tapi sejak kakekku meninggal, memang banyak yang bilang ada penunggu. Aku kira udah tenang setelah dipagar abahmu. Abah bilang rumah itu tempat transit, mbak. Aku tahu. Tapi dulu bukan cuma tempat transit. Rumah itu dulu sempat dijadikan tempat pemujaan. Nada suaranya pelan, hampir berbisik. Ada satu roh yang dipanggil dan gak pernah dikembalikan. Mungkin itu yang sekarang menempati ruangan atas. Ayu merasakan udara di sekitarnya menurun beberapa derajat. Ia ingin mengakhiri pembicaraan itu, tapi Sari menatapnya dengan mata basah. Rumah itu masih kosong. Gak ada yang berani ngontrak. Tapi setiap malam Jumat, ada suara anak kecil nangis, sama sebagai dulu. Sari mengusap matanya cepat, lalu pamit. Tapi sebelum masuk ke mobil, ia berkata pelan, "Kalau suatu hari kamu mimpi tentang rumah itu, jangan pernah jawab kalau ada yang manggil namamu ya." Ayu hanya diam. Ia tidak tahu harus menanggapinya dengan apa. Malamnya, saat semua sudah tidur, Ayu duduk sendirian di ruang tamu. Lampu malam kecil menyala redup, menyoroti wajahnya yang lelah. Ia menatap jam dinding. 11:59. Detik berjalan pelan. Dan tepat saat jarum panjang menyentuh angka 12, Leo menangis. Suara itu langsung membuat Ayu tersentak. Sudah lama ia tidak mendengar tangisan malam seperti itu. Tubuhnya gemetar saat berlari menuju kamar anak-anak. Leo duduk di tempat tidur, menatap ke arah jendela. Matanya kosong. "Leo?" panggil Ayu, pelan tapi panik. Anaknya tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah luar jendela. "Temanku datang lagi, Bunda," katanya datar. Ayu menoleh ke arah yang ditunjuk. Dari balik tirai, tampak bayangan kecil berdiri di luar, tepat di bawah lampu jalan. Tubuhnya kecil, botak dan telinganya runcing. Tapi anehnya, cahaya lampu tidak menyentuhnya. Bayangan itu hanya berdiri diam, lalu perlahan mengenadahkan kepala, menatap langsung ke arah Ayu. Senyumnya lebar, terlalu lebar. Ayu menjerit, menutup tirai dengan cepat, lalu memeluk Leo erat-erat. Namun begitu ia menoleh lagi, Leo sudah tidur, seolah tak jadi apa-apa. Keesokan paginya Ayu tak bercerita pada siapapun. Ia takut Shihab akan menganggapnya mulai berhalusinasi lagi. Tapi ketakutannya makin menjadi ketika keanehan berikutnya muncul. Pisau dapur lagi-lagi menghilang. Dan kali ini, saat mencarinya,
Ayu menemukannya di bawah kasur Leo. "Leo, ini kamu yang taruh di sini?" "Bukan aku, Bunda yang kasih." Ayu tak bisa berkata apa-apa. Ia memeluk anak itu dan berusaha tersenyum. Tapi malam berikutnya, suara ketukan di jendela mulai terdengar. Tuk, tuk, tuk. Lembut, pelan, tapi terus-menerus. Ayu mencoba menenangkan diri, menutup kuping dengan bantal. Tapi suara itu tak berhenti. Bahkan semakin keras, seperti seseorang memaksa masuk. Tuk, tuk, tuk. Dan di antara suara ketukan itu, terdengar suara kecil memanggil dari luar jendela. "Bunda, bukain pintunya!" Pagi hari, wajah Ayu tampak pucat. Ia tidak tidur semalaman. Sihab yang khawatir mencoba membujuk agar mereka pergi ke rumah abahmu lagi. Tapi Ayu menolak. "Kalau aku balik ke sana, aku takut malah ke bawah lagi, Mas," katanya. Namun malam berikutnya semuanya berubah. Sekitar jam 12 malam, Leo kembali menangis. Kali ini suaranya parau, seperti menahan sesuatu. Ayu segera berlari ke kamar anaknya. Tapi begitu membuka pintu, angin dingin menerpa wajahnya. Tirai jendela berkibar pelan. Leo tidak ada di tempat tidurnya. "Leo! Leo!" Ayu berteriak panik. Ia mencari ke bawah kasur, ke lemari, tapi tak ada. Sampai akhirnya, dari arah dapur terdengar suara langkah kecil dan tawa pelan. Ia berlari ke sana, dan jantungnya seolah berhenti. Leo berdiri di depan pintu dapur, menatap keluar. Dan di ambang pintu, berdiri bayangan kecil itu sama seperti dulu. "Dia mau aku ikut main, Bunda," kata Leo sambil tersenyum. Ayu menjerit dan langsung memeluk anaknya kuat-kuat. Tapi saat ia menarik tubuh Leo, udara di sekitar mereka berubah dingin menggigit. Bayangan di depan pintu bergerak, bukan berjalan, tapi meluncur. Wajahnya kini jelas, kulit abu-abu pucat, mata bulat tanpa kelopak, mulut sobek sampai pipi. "Kalian janji setahun." Suara itu bukan suara manusia. Dalam, bergema, seperti datang dari bawah tanah. Ayu memeluk Leo sekuat tenaga dan berteriak histeris. Sihab datang berlarian dari kamar. Tapi begitu ia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Yang tersisa hanya bau busuk menusuk hidung dan hawa dingin yang menggantung di udara. Keesokan harinya, Sihab memutuskan membawa keluarganya pergi sementara ke rumah orang tuanya di kota sebelah. Mereka meninggalkan kontrakan itu dalam keadaan terburu-buru. Namun sebelum pergi, Ayu menatap kamar Leo untuk terakhir kalinya. Di dinding dekat jendela, ada corotan kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Tulisan tangan anak-anak, tapi hurufnya miring dan tak beraturan. "Rumah 013 kangen." Ayu menutup mulutnya, menahan isak. Ia segera menarik tirai dan meninggalkan kamar itu tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah menempati rumah orang tua Sihab. Kehidupan mulai kembali normal. Leo tampak sehat, tak lagi menangis tengah malam. Namun suatu pagi, Ayu menemukan anaknya duduk di teras menggambar di buku kecilnya. "Gambar apa itu, sayang?" Leo tersenyum polos memperlihatkan gambarnya. Di kertas itu tergambar sebuah rumah besar dengan nomor 013 di pintunya. Di jendela lantai 2, ada bayangan kecil bertelinga runcing sedang melambai. Dan di bawahnya, Leo menulis, "Temanku bilang nanti aku diajak main lagi." Ayu memandangi gambar itu lama. Dari kejauhan, angin berhembus lembut. Tapi entah mengapa, aroma tanah lembab dan dupa samar tercium lagi. Aroma yang sama seperti di ruangan altar dulu. Beberapa tahun kemudian, rumah nomor 013 masih tetap kosong. Tapi setiap kali malam Jumat tiba, orang-orang sekitar bersumpah mendengar suara anak kecil berlari di lantai 2, disusul tawa kecil yang menggema pelan. Dan terkadang, kalau ada yang lewat di depan rumah itu tengah malam, mereka bilang bisa melihat bayangan kecil berdiri di jendela, melambai-lambai ke arah jalan, menunggu seseorang untuk kembali.
Oke guys, gimana tadi ceritanya? Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe, karena subscribe itu gratis. Gua Mas Bagaskara, pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!